ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا. Dari sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nama asli beliau ini adalah Abdurrahman bin Sahr. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man igtasala thumma atal jum'ah fa shalla ma qaddara lahu thumma ansata hatta yafrugha min khutbatihi thumma yusalli ma'ahu ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa fadlu thalathati ayyam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mandi lalu ia berangkat untuk melaksanakan sholat Jumat, kemudian ia mendirikan sholat semampunya, selanjutnya ia diam mendengarkan khutbah hingga khutbahnya selesai, kemudian sholat bersama imam, niscaya akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala antara Jumat itu hingga Jumat berikutnya, dan ditambah 3 hari lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Ikhwati fillah, hari Jumat adalah hari raya pekanan bagi umat Islam. Yang namanya hari raya berarti dia adalah hari yang spesial, hari yang istimewa. Pada hari Jumat ini kita disunahkan untuk mandi. Tapi bukan berarti ini mandinya cuma seminggu sekali, hari Jumat aja, bukan. Yang namanya mandi bersuci itu tentu saja berpahala jika diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Tapi khusus di hari Jumat ini pahalanya beda. Pahalanya lebih banyak tentu karena ini istimewa. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa mandi Jumat hukumnya wajib. Yang kedua, setelah mandi pakai pakaian yang terbaik, lebih bagus lagi kalau pakai minyak wangi, pakai parfum. Kemudian ia berangkat ke masjid dengan niat ibadah sholat Jumat. Jangan sampai terlambat, apalagi sampai masbuk. Jangan sampai khotib yang nunggu jamaah yang mestinya nunggu khotib. Karena pernah nih, suatu hari saya khotib Jumat di masjid sebuah komplek perkantoran begitu. Pas datang jam 11:30 kira-kira, di masjid itu belum ada manusia satu pun kecuali saya. Begitu masuk waktunya Jumat, saya naik mimbar. Untung aja ada muadzinnya. Kalau nggak ada, masa saya adzan sendiri, kan repot. Begitu saya mulai berkhutbah, baru datang satu persatu jamaahnya. Ternyata banyak juga sebenarnya jamaahnya. Nah, ini tolong para pimpinan instansi-instansi, kantor-kantor, perusahaan-perusahaan, tolong kalau hari Jumat itu para pegawai dan karyawan diupayakan bisa diberikan waktu istirahat lebih awal, agar bisa bersegera datang ke masjid sebelum khotib naik mimbar. Ya minimal 1 jam sebelum waktu Jumat itu masuk, agar kemudian masih sempat melaksanakan sholat sunnah dan amal-amalan yang lainnya. Kemudian apa yang dilakukan setelah sampai di masjid? Hendaklah ia melaksanakan sholat sunnah sebanyak yang ia mampu. Tentu sholatnya ini 2 rakaat sekali salam. Sholat ini kemudian dikenal dengan istilah, dengan sebutan sholatul intidhar, atau sholat penantian, menunggu, maksudnya menunggu khatib naik mimbar. Setelah khatib naik mimbar, maka hendaklah ia diam, tidak bercakap-cakap lagi sedikit pun, tidak ngobrol dengan kanan kiri, karena itu akan dianggap suatu kesia-siaan yang akan mengurangi, bahkan bisa menghilangkan pahala sholat Jumat. Dia hanya fokus mendengarkan khatib ketika berkhutbah sampai ia selesai, sampai selesai berkhutbah. Kemudian sholat berjamaah hingga selesai. Nah, kata Nabi SAW, siapa saja yang melakukan tahapan-tahapan amalan-amalan ini di hari Jumat, maka Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa-dosanya. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Diampuni dosa-dosanya dari Jumat